Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Cimahi Selatan yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian rutin kita. Kita sudah membahas orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kedua, sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Sekarang ini yang tragis, yaitu sengsara di dunia, celaka di akhirat. Sengsara dunia dan akhirat. Sebenarnya manusia ini nasibnya hanya ada dua di akhirat nanti. Ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Hud mulai ayat 105 sampai 108. Yauma ya'ti la tukallimu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari ketika tidak ada satu jiwa pun yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah. Maksudnya di akhirat. Di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Fa'ammal ladzina syaqaw fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka, yang sengsara, dia akan berada dalam neraka. Bagi dia akan ada zafir dan syahiq. Ditafsirkan oleh para ulama, zafir itu dan syahiq itu suara nafas yang dua-duanya berat. Ketika menghirup berat, panas, bayangkan yang disisip, yang dihisap, hawa di dalam neraka. Kebayang panasnya, baunya, dan rupa-rupa kesengsaraan. Demikian juga ketika menghembuskan, mengeluarkan nafas itu. Suara ketika menarik disebut zafir, suara ketika mengeluarkan nafas disebut syahiq. Dan itu dua-duanya sangat menderita. Dua-duanya sangat menyengsarakan dan menyakitkan. Yang lebih tragis lagi, Allah menyatakan khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, selama ada langit dan bumi. Maksud langit dan bumi di sana adalah langit dan bumi di akhirat. Karena di akhirat itu juga ada langit dan bumi. Sebagaimana sebagai ganti langit dan bumi di dunia. Seperti
yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu diganti bumi dengan bumi yang lain. Demikian juga langit. Bumi dan langit yang kita injak, yang kita tempati sekarang hancur, musnah, tidak ada lagi. Begitu nanti di akhirat ada langit dan bumi yang lain, yang berbeda dengan bumi dan langit yang kita tempati sekarang. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, yauma tubaddalul ardu ghairil ardi was samawat, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, maksud ayat ini di akhirat nanti akan ada bumi lain yang berbeda dengan bumi yang kita injak. Demikian juga langit akan ada langit lain yang tidak sama dengan langit yang ada di dunia. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa likulli jannatin sama'un wa ardun. Setiap surga ada langitnya, ada buminya, dan surga ada banyak tingkatan. Semua tingkatan di surga ada langitnya, ada buminya. Demikian juga neraka. Nah, langit dan bumi di surga dan di neraka abadi. Tak pernah runtuh seperti runtuhnya langit bumi di dunia. Tak akan pernah hancur. Sehingga makna dari mereka, para ahli neraka yang sengsara tersebut, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Maksudnya langit bumi di neraka, dan itu kekal, dan itu abadi, dan itu tidak akan hancur, tidak akan musnah. Itu golongan orang-orang yang sengsara di akhiratnya. Wa ammal ladzina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka akan berada di surga. Mereka pun kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Maksudnya langit dan bumi di surga yang juga kekal, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki, dan itu pemberian nikmat yang tidak akan pernah ada putus-putusnya, tidak akan pernah ada ujungnya. Maka ayat tersebut surah Hud ayat 104 sampai 108 tersebut, 105 sampai 108 tersebut menjelaskan ada dua kelompok manusia di akhirat. Ada yang sengsara yaitu ahli neraka, dan ada yang bahagia yaitu ahli surga. Juga ditegaskan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti manusia terbagi kepada dua golongan. Satu golongan di surga dan satu golongan di neraka sa'ir. Lalu setelah kedua penghuni tersebut masuk, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, takkan mati, takkan musnah,
tak akan fana. Karena nanti kematian pun akan dibunuh, disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kematian pun pada akhirnya mati. Kalau kematian itu mati, tak ada lagi mati karena matinya sudah mati. Rada liar tuh. Itu maunya segitu jelas gamblang. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika para ulama menafsirkan ayat ata'an ghaira majdud, itu kehidupan yang tidak akan ada pernah putusnya, dunia dan akhirat nanti. Maka Imam Ibnu Katsir menukil satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil maut kahayati kabsin amlah, fayunadil munadi ya ahlal jannah fayubashiruna wa yanzuruna fayaqul hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadi ya ahlan nar hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ahu fayadhbahu thumma yaqul ya ahlal jannah khulud fala maut wa ya ahlan nar khulud fala maut. Nanti kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor domba besar yang bertanduk. Ini simbol kematian domba tersebut. Lalu ada yang menyeru. Yang menyeru ini malaikat. Setelah ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Kata malaikat ini, wahai ahli surga, kamu tahu nggak ini siapa? Ini apa? Kambing ini apa? Mereka semua menjawab, ya itulah kematian. Mereka semuanya dulu pernah melihat kematian. Pernah merasakan mati. Pernah berjumpa dengan kematian. Ketemu lagi itu si kematian. Disimbolkan berwujud seekor kambing yang besar. Lalu malaikat ini bertanya ke ahli neraka, ahli neraka, kamu tahu ini apa? Mereka semua menjawab, ya itulah kematian. Disembelihlah kambing tersebut sampai mati. Kematiannya sudah mati. Kalau mati sudah mati, tak akan ada lagi mati karena matinya sudah mati. Maka setelah itu malaikat menyatakan, wahai ahli surga, sekarang kalian abadi, tak akan ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, sekarang kalian abadi, tak akan ada lagi kematian. Ahli surga yang tadi sudah berbahagia dengan kenikmatan yang mereka peroleh, yang tak ada bandingannya dengan semua kenikmatan yang pernah ada di dunia, tambah bahagia dengan matinya kematian. Karena kebahagiaan dan kenikmatan yang mereka reguk saat itu akan berlangsung abadi. Tak akan ada lagi kematian. Maka tadinya bahagia dengan masuk surga, setelah tak ada lagi kematian, kebahagiaan mereka berlimpah menjadi jauh lebih bahagia. Adapun orang-orang yang ahli neraka yang tadinya sudah sengsara, sudah menderita, tersiksa, maka mendengar hal itu mereka jauh lebih tersiksa lagi daripada sebelumnya. Mereka sudah sengsara, ternyata kesengsaraan itu akan teralami secara
abadi. Terlebih selama di akhirat, di surga nanti, ahli surga dalam mereguk kebahagiaan itu tidak terselingi oleh penderitaan apapun, baik lelah ataupun sakit ataupun menua ataupun berkurang kekuatan dan kemudaannya. Mereka akan hidup secara sehat. Mereka akan hidup juga dalam kondisi muda terus, takkan pernah tua tanpa pernah sakit. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang masih diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yunadi munadi, inna lakum an tasihu fala taqsimu abadan wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan. Wa inna lakum an tashubbu fala tahrumu abadan. Wa inna lakum an tan'amu wa la tab'asu abadan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada yang menyeru kepada ahli surga di surga. Penyeru ini menyatakan, sesungguhnya bagi kalian akan sehat selama-lamanya di dalam surga, tak akan pernah sakit. Bagi kalian di dalam surga akan hidup selama-lamanya, takkan pernah mati. Bagi kalian akan muda selama-lamanya, takkan pernah tua. Dan bagi kalian hanya akan ada kebahagiaan tanpa dicampuri kesengsaraan. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 43. وَذُوقُوا أَنْ تِلْكُمَ الْجَنَّةِ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Rasakanlah oleh kalian surga tersebut, nikmati surga tersebut oleh kalian, itulah yang telah diwariskan kepada kalian karena amal-amal yang telah kalian lakukan. Bayangkan kehidupan di surga selamanya nikmat dan kenikmatannya selalu bertambah dan tak akan pernah ada bosan. Kalau di dunia senikmat apapun sesuatu, baik suatu itu makanan atau keadaan atau apapun, maka ada bosannya, ya. Kenikmatan di dunia itu hanya terasa memenitan, maksimal jam-jaman gitu. Umpamanya contohnya tidur ketika ngantuk dan lelah atau capek. Terasa nikmat. Berapa lama? Jam-jaman. Maksimal 8 jam gitunya. Nah kalau seharian tidur terus melirnya. Makan. Umpamanya si montong, musangking, atau duri hitam. Berapa lama nikmatnya? Memenitan, hanya 1-2 biji sudah. Biji ketiga enak, tidak enak lagi, ya. Diasong-asongnya datu kalah ka olab. Hanya memenitan. Begitu juga semua kenikmatan yang lain. Termasuk kekayaan, ya. Tahu nggak, orang yang kaya menderita loh. Lebih bahagia keneh, penuh harapan orang-orang yang fakir, yang miskin, yang uangnya kurang atau pas-pasan. Ketika uang sedikit, melihat makanan, barang, ingin semuanya itu. Tapi nggak mampu beli, gitu ya. Sekali bisa beli, aduh nikmatnya luar biasa tuh. Begitu suatu saat diberikan kekayaan berlimpah, bisa membeli apapun,
ternyata selera membeli semua yang dulu diangan-angankan ketika miskin musnah. Beli itu tidak hasrat, beli ini tidak punya keinginan. Atau nih setelah kaya raya dalam tubuhnya memiliki banyak pantangan. Mau beli si montong nggak boleh, kolesterol naik, darah tinggi naik, gula darah naik, segala macam naik, nggak boleh walaupun ingin, uang banyak, bisa diborong dengan kebunnya, dengan SPG-nya, tapi nggak boleh. Mau makan di restoran termewah, nggak boleh memakan semuanya itu, gitu ya. Akhirnya uang melimpahnya tak ada manfaat dan guna baginya. Karena itulah maka banyak sebenarnya penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya dan berkuasa. Tapi orang-orang yang pas-pasan ingin itu ngiler, ingin ini ngiler, nggak mampu. Sekali mampu, senengnya luar biasa. Orang yang kurang uang atau fakir miskin rata-rata tidak ada pantangan apa-apa, ya gares-gares mengpengaya. Nah, jadi bayangkan itu di dunia, di akhirat tak ada pantangan. Mau makan si montong sekebon habis juga tidak akan pernah enak terus, ya. Dan mau makanan apapun yang diinginkan tak akan ada pernah bosannya. Ke istrinya tak akan ada pernah bosannya. Setiap detik dari kehidupan ahli surga, angin surga yang meniup mereka menambah segala-galanya dari penampilan fisik mereka. Yang wanita selalu tambah cantik. Yang laki-laki selalu tambah ganteng. Tambah kuat, tambah membesar hasrat mereka, dan itu kekal abadi selama-lamanya di dalam surga. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Amin. Adapun yang sebaliknya yang sengsara tadi, nah ini tragis, ini amat sangat memprihatinkan karena kondisinya sangat sengsara, terkena azab. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang mukmin dengan orang fasik itu sama nasibnya nanti di akhirat? Tentu saja tidak sama. La yastawun, mereka itu tidak sama nasibnya di akhirat. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, ya, maka tempat mereka itu di surga ma'wa, surga yang penuh kenikmatan. Sebagai hidangan atau sajian balasan dari Allah atas amal-amal yang mereka lakukan. Nah, lihat ayat selanjutnya. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, mereka berada dalam neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, tempat mereka di dalam neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi masuk ke dalam neraka. Sambil dibentahkan, dikatakan, Zuku azaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Sekarang rasakan oleh kamu azab neraka yang dahulu kalian dustakan. Jadi nasib orang fasik di akhirat mengenaskan, sangat mengerikan dari berbagai macam
sisi dan itu terasa secara abadi selama-lamanya. Sengsara mereka di akhirat. Nah, mereka sengsara di akhirat itu disebabkan karena mungkin kekafiran mereka. Minimal karena kefasikan mereka. Karena dosa-dosa yang terlalu banyak yang mereka lakukan. Tragisnya nih, selain mereka itu dosa, maksiat, bahkan syirik atau kufur, selama hidupnya di dunia mereka juga sengsara. Dan inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pernah diungkit di pertemuan yang lalu. Innama hadhihi dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk 4 golongan. Golongan pertama, kedua, ketiga sudah kita jelaskan. Nah, adapun yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Fahuwa yaqul law anna li mala fulan la amiltu bi amali fulan. Fahuwa bin niyatihi wa wizruhuma sawa. Golongan keempat ini yang paling tragis. Yaitu seorang hamba yang tidak diberi rizki baik berupa harta ataupun berupa ilmu. Ya bodoh, ya miskin. Bayangkan. Maksudnya bodoh tentang agama. Tapi dia berkata karena kebodohannya tuh. Selama di dunia obsesi hidup dia hanya kesenangan dunia tanpa berpikir akhirat. Makanya tidak mencari usaha untuk bisa bahagia di akhirat. Karena kebodohannya tentang agama. Dia hanya melihat kesenangan orang kaya yang kafir, yang durhaka. Orang kaya durhaka. Apa yang dilakukan dengan kekayaannya? Dosa dan maksiat. Yang dia lakukan menghambur-hambur uangnya untuk kesenangan. Dia mabok, dia judi, dia berzina, dia hura-hura, macam-macam tuh. Orang miskin yang bodoh tadi melihat kehidupan orang kaya durhaka, kabita. Lalu dia berkata, lau anna li malu fulan la amiltu bi amali fulan. Seandainya saya punya harta seperti harta si fulan ini tadi kaya tapi durhaka. Kalau saya punya uang seperti dia, saya pun akan seperti dia. Saya kalau punya banyak uang, saya juga tiap malam akan ke dugem, ke diskotik, memboking perempuan-perempuan seksi dan cantik, kemudian teler, happy-happy, gitu aja tuh. Jadi dia berangan-angan menjadi orang kaya yang durhaka. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa bin niyatihi. Dia memperoleh dosa seperti yang diniatkannya. Wa wizruhu masawa. Dosa yang dia dapat dengan yang didapat oleh orang kaya durhaka tersebut sama. Dia sengsara, tak menikmati hidup, tapi memperoleh dosa yang sama dengan dosa orang kaya yang durhaka tadi. Bayangkan dunia mereka miskin dan sengsara, di akhirat celaka. Apa kuncinya? Kuncinya satu. Mereka tidak memiliki ilmu. Adapun orang yang miskin tidak punya harta tapi punya ilmu. Sudah diterangkan di pertemuan yang lalu, sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Dengan ilmunya dia memperoleh pahala sama dengan pahala orang kaya yang taat.
Orang kaya yang dermawan, orang kaya yang mendermakan hartanya di jalan Allah dan di atas kebaikan. Sehingga orang miskin yang berilmu tadi mengatakan, kalau saya sekaya dia, saya pun akan sebaik dia, setaat dia. Dia akan memperoleh pahala. Itu karena apa? Karena ilmu. Jadi ternyata orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat adalah orang yang buta dari ilmu tentang dua hal. Dia bodoh tentang kehidupan akhirat, bodoh juga tentang kehidupan di dunia. Bodohnya dia dalam kehidupan di dunia menyebabkan dia miskin dan sengsara. Bodohnya dia dalam tentang kehidupan akhirat, kehidupan agamanya menyebabkan dia akan sengsara di akhirat. Kenapa? Karena bodohnya dia tentang agamanya menyebabkan dia jauh dari agama. Dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar. Adakah orang seperti ini dalam kehidupan di dunia? Ada nggak orang yang miskin, nganggur, nggak punya pekerjaan gitu ya? Kerjanya mungkin mengharapkan belas kasihan orang, nggak sholat juga, nggak saum juga. Kalau perempuan nggak menutup aurat juga. Ada yang begini? Ada apa banyak? Banyak. Sengsara di dunia, celaka di akhirat. Makanya tak heran apabila Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa kebodohan itu penyebab seluruh keburukan dunia dan akhirat. Kebodohan merupakan alasan pokok orang itu dicela di dunia, dicela di akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada satu ayat pun yang berisi celaan di dalam Al-Quran, kecuali itu pasti buah dari kebodohan. Karena bodoh dia dicela. Cok, apa ayat yang berisi celaan? Pertama, siapa yang dicela oleh Al-Quran? Yang dicela orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang-orang yang hanya memiliki obsesi dan tendensi duniawi tanpa peduli terhadap kehidupan dan nasib dia di akhirat. Itu yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla dalam beragam ungkapan celaan. Ada yang menyatakan mereka masuk ke dalam neraka selama-lama hidupnya di dunia. Ada yang menyatakan ghadiballahu alaihim wa la'nahum. Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka. Nah, itu penyebabnya kalau enggak syirik, kufur, atau durhaka, atau penyimpangan lain. Dan semua perbuatan kedurhakaan mereka, baik syirik, kufur, atau penyimpangan lain, itu karena kebodohan mereka. Bahkan sering kita ungkit bahwa kullu man asa rabbah fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, orang itu bodoh. Walaupun orang itu berilmu. Kenapa? Orang pintar, berilmu, tapi ketika bermaksiat dia disebut bodoh. Karena ketika dia bermaksiat, ada beberapa bukti kebodohan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kebodohan pertama, dia merasa aman dari penglihatan Allah.
Orang bermaksiat mungkin sembunyi-sembunyi, nggak ingin ketahuan orang, malu atau takut atau bisa turun muruahnya, makanya sembunyi-sembunyi. Begitu sembunyi nggak ada orang tahu, dia merasa aman. Bodoh tuh. Kenapa bodoh? Allah melihat. Para malaikat juga melihat, mencatat, ya enggak? Benda-benda di sekelilingnya juga melihat dan kelak akan menjadi saksi. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'ida ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang melekat mengikuti dia di kanan dan di kiri. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Depan belakangnya ada malaikat penjaga, ada malaikat qarin lagi. Itu semuanya akan mengungkapkan persaksiannya. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah sang qarin, maksudnya malaikat qarin. Nanti di akhirat, hadza ma ladayya atid. Inilah yang aku ketahui tentang orang ini. Bodoh dia karena tidak sadar bahwa dia dilihat oleh banyak malaikat, disaksikan oleh Allah. Kok berani dia berbuat maksiat? Ini yang pertama, kebodohan yang pertama. Tidak adanya muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Ini tidak merasa terawasi oleh Allah. Yang keduanya, bodoh tentang akibatnya tuh. Kalau tuh ini mah gampang, dosanya tidak gede, kecil. Ingat, andai dosa terkecil dibalas dengan azab teringan di akhirat di neraka, ketahuilah azab teringannya itu berupa diberikan sepasang sendal dari api neraka. Begitu sendal dipakai, ubun-ubunnya langsung mendidih dalam neraka. Padahal sendal dipakainya di mana? Di kaki. Dan kaki bagian terjauh dari ubun-ubun. Bagian terjauhnya aja mendidih. Bagaimana bagian terdekatnya? Dan itulah azab teringan. Andai dosa terkecil dibalas dengan azab teringan di neraka, segitu tuh azabnya itu. Ada yang tahan. Jangankan begitu, kita mah tidak pakai sendal, terus menginjak puntung rokok yang masih menyalanya. Dolimnya si tukang rokok gitu tah. Setelah pelenyuan picen masih menyala. Keinjak sama orang yang nggak pakai sendal. Apa yang terjadi? Ngajerete atunya. Itu langsung, tuh langsung tutung. Baru seuneu rokok. Bayangkan seuneu neraka. Seuneu rokok tak seberapa dibanding panas neraka. Panas rokok tidak sebanding dengan panas neraka. Ya enggak? Ku owe tosak itu panas nakomode ku a gitu. Itu yang kedua. Ketiga, biasanya muncul tuh pikiran dalam orang yang berani melakukan maksiat padahal dia tahu itu dosa dan maksiat. Apa pikirannya? Gampang nanti tobat. Gampang nanti istighfar. Gampang nanti terhapus oleh kebaikan. Dia tahu dalnya innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Salat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan itu menghapus dosa. Jadi sekarang saya tahu itu dosa. Nanti salat juga terhapus. Gitu kan? Itu bodoh.
Atau nanti gampang tobat. Saya istighfar, saya tumpahkan air mata, terhapus lagi. Asal saya sudah tahu 7 syarat tobat. Umpamanya berhenti, menyesal, bertekad, tidak ngulang lagi dan seterusnya seperti yang sering kita jelaskan. Tenang, teori tobat saya sudah tahu. Teorinya, emangnya setiap teori yang sudah diketahui enteng mudah untuk dilakukan? Tidak tuh, ya. Umpah dalam bela diri teori lamun aya serangan ka dia ngagilek ka dia, itu teori, sok praktek nama. Kalau ada orang nusuk ka dia gampang, hat tewak ketrok gitu, teorina sok praktek mah. Pas bres karek digekeun gitu. CGR karek ditakis, kan gitunya. Praktek nata. Praktek tak semudah teori. Dia bodoh tidak tahu setelah dia berdosa apakah mudah untuk istighfar, mudah untuk bertobat. Tobat, istighfarlah amal soleh yang agung yang gak bisa dilakukan kecuali atas hidayah Allah. Dan Allah tak akan memberikan hidayah kepada ahli maksiat loh. Makanya setelah umpamanya ini, nanti sholat itu bisa menghapus dosa. Sholat yang bagaimana? Apakah setelah orang berdosa langsung sholat, sholatnya langsung bisa khusyuk berkualitas? Berat, hambar, begitu takbir berai kenikmatan maksiat yang tadi dilakukan masih terbayang-bayang. Akhirnya sholatnya hambar, tak berkualitas. Sholat yang hambar, tak khusyuk, tak berkualitas seperti ini, apakah bisa menggugurkan dosa besar yang tadi dilakukan? Tidak. Sholat yang bisa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Orang yang berbahagia dengan sholatnya adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang tanha anil fahsya wal munkar dengan sholatnya adalah orang yang ikhlas dan khusyuk di dalam sholatnya. Ketika sholatnya tidak khusyuk, dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jangan berharap bisa berbahagia di akhirat dengan sholatnya. Jangan berharap sholatnya bisa menghapus dosa-dosanya. Dosa bisa terhapus dengan sholat sesuai dengan kadar kualitas dari sholatnya. Makin hebat berkualitas sholatnya, makin banyak dosa yang terhapus dengannya. Tapi kalau sholatnya tidak berkualitas kecuali sedikit, maka sedikitnya kualitas dari sholatnya hanya menghapus dosa dengan kadar yang sedikit juga. Kemaksiatan dosa besar yang tadi dilakukan tidak otomatis langsung terhapus dengan sholat yang hambar. Jadi ingat, dosa mencabut nikmat hidayah. Dosa membuat ibadah-ibadah kita hambar. Ibadah-ibadah kita tak berkualitas. Ibadah-ibadah kita sangat mungkin jauh dari syarat-syarat diterimanya amalan itu oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah setiap pelaku maksiat dia bodoh terhadap beberapa hal. Kebodohanlah yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam berbagai macam keburukan. Nah, ini kunci dari orang itu sengsara di akhirat karena kebodohan terhadap ilmu akhirat, terhadap ilmu agama. Orang itu sengsara di dunia karena kebodohannya terhadap ilmu dunia dan ilmu agama. Maka di akhirat dia sengsara, di dunia dia sengsara karena kondisinya miskin, fakir, susah, menderita, dan di akhirat dia juga celaka karena ketika di dunianya dia jauh dari agama. Dia tak melaksanakan perintah Allah. Dia tidak menjauhi larangan Allah. Terjerumus ke dalam yang haram,
mengabaikan kewajiban, Allah murka di dunia dan melaknatnya di akhirat sehingga terkena azab. Semoga kita tidak menjadi orang yang seperti ini. Inilah orang yang sengsara di dunia dan sengsara juga di akhirat nanti. Cukup ya sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Sebentar lagi kita melaksanakan puasa Ramadan. Tapi saat ini ada masalah dengan teman. Yakni gara-gara masalah sepele. Sepele maksud saya mengingatkan agar tidak menjadi pelakor. Pelakor itu perebut laki orangnya. Saat saya menasihati teman saya, beliau sering chatting-chattingan curhat dengan suami orang. Padahal banyak akhwat yang curhat ke saya loh. Tapi konsultasi, minta solusi ya, bukan ngerayu-rayu. Alhasil nasihat saya tidak diterima. Dan sampai saat ini beliau memutuskan silaturahmi dengan saya. Saya telepon berulang kali tidak pernah diangkat. Dan saya WA cuma dibaca saja sama beliau. Pertanyaan saya, gimana saya harus mengambil hatinya supaya beliau mau komunikasi lagi dengan saya? Gak perlu diambil, biarkan, buang saja. Karena apa? Berarti itu kawan yang buruk. Maksud kalau chattingan yang dimaksud itu pacaran melalui media sosial, melalui chatting. Isinya, kontennya gak pantas diobrolkan antara laki dan perempuan. Sayang-sayangan, kangen-kangenan dan seterusnya ya. Maka ya harus diingatkan dengan sebaik-baik cara. Kalau diingatkan dia marah, itu bukan kawan yang baik. Yang jelas kita sudah melakukan kewajiban, mengingatkan, menasihati. Adapun diterima tidak, urusan dia dengan Allah SWT. Kalau dia marah kepada kita karena nasihat kita, maka dosanya double. Pertama, dia pelakor. Yang kedua, menolak nasihat yang harus dia dengar. Ya. Lalu apa yang kita harapkan dari teman seperti ini? Cari lagi teman, cari circle atau link atau kawan yang baik. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Dia berperilaku buruk, kita terus berteman, nanti kita bisa katepaan, tertulari oleh keburukannya. Dia nanti asik tahu merebut suami orang itu, gitu kan? Sebab ada sebuah ungkapan sekarang ininya bahwa perawan memang menawan, tapi janda lebih menggoda, suami orang lebih menantang. Tuh gitu tuh. Ada yang ungkapkan gitu. Gak perlu diambil hatinya yang kayak begitu. Cari teman lain yang baik. Apa boleh sholat fajar dikerjakan setelah
sholat tahajud jeda beberapa menit sebelum azan subuh. Yang dimaksud sholat 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya artinya qabla subuh. Dan qabla subuh harus setelah masuk waktu sholat subuh. Setelah azan subuh lakukan 2 rakaat sholat fajar. Itu maksudnya qabla subuh. Jadi sudah masuk waktu subuh. Kalau belum waktu subuh masuk, belum azan, belum fajar, maka berarti belum masuk waktu untuk sholat fajar. Ya. Bagaimana nasib orang non-muslim ahlul kitab dalam kurung kafir, Yahudi, Nasoro. Namun rajin ibadah di dunia, akan tapi wajahnya tersenyum ketika sakaratul maut. Maksud rajin ibadah dengan tata cara Yahudi Nasrani gitu, rajin ke gereja gitu ya. Rajin kalau Yahudi ke sinagog. Kalau di Palestina ada masjid yang sudah berubah jadi sinagog. Namanya Masjid Sulaiman. Itu masjid tadi, tapi dirubah menjadi tempat ibadahnya Yahudi. Kalau kita masuk ke sana, sendal harus dibuka dan siap masuk harus memakai peci topi Yahudi yang kecil bulat. Yang celek dina ubun-ubun kayak gitu tuh. Ya boleh enggak? Disediakan. Itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi ya. Nah, mereka ahli ibadah. Ibadah dengan cara Yahudi dan Nasrani. Kepada siapa mereka ibadah? Jelas bukan kepada Allah. Nasrani kepada yang mereka sebut Yesus ya, yang disalib. Yahudi kepada Uzair, anak yang diklaim sebagai anak Allah. Pada hakikatnya mereka bukan ibadah kepada Allah. Pada hakikatnya mereka sedang melakukan kedurhakaan yang besar kepada Allah karena beribadah kepada selain Allah. Tapi ketika matinya kok tersenyum? Nah, sudah saya jelaskan. Kadang orang kafir melakukan kebaikan di dunia, berjiwa sosial, menolong orang dengan tulus, dan itu kebaikan yang Allah balas di dunia. Dengan apa? Dengan kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, dan kesenangan-kesenangan dunia lain. Sampai ketika saat mati tiba. Tapi ada kebaikan yang belum dibalas di dunia. Allah tidak ingin orang ini mati dalam membawa kebaikan. Maka kebaikannya Allah balas di akhir kematiannya dengan dientengkan, diringankan saat kematiannya, diberikan ketenangan sehingga matinya dalam keadaan tersenyum. Lunas, semua kebaikannya sudah terbalas. Yang tersisa tinggal dosa. Orang melihat dia matinya dalam keadaan tenang. Ditulislah di kuburannya RIP, Rest in Peace, istirahat dalam damai. Dikiranya istirahat, padahal babak belur di sana. Jadi ada banyak kasus orang kafir yang matinya tenang, iya, balasan dari Allah atas kebaikan yang belum terbalas. Dibalasnya di akhir hayatnya, ditenangkan. Sebaliknya orang mukmin beriman, dia setiap dosanya Allah balas di dunia dengan musibah, dengan sakit, dengan penderitaan. Nah, pas menjelang kematiannya ada keburukan atau dosa yang belum terbalas. Dan Allah tidak menginginkan orang ini menghadap Allah, mati menghadap Allah dalam membawa dosa kesalahan itu. Enggak ingin.
maka Allah balas sisa dosa yang ada dengan diberatkan saat sakaratul mautnya. Dibuat menderita. Makanya kalau ada orang menderita sebelum matinya, sakitnya lama dan penderitaannya kelihatan dahsyat, jangan divonis tuh orang durhaka mah gitu tah. Mungkin itu kasih sayang Allah, kebaikan. Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya sebelum kematiannya. Kemarin kita sudah berikan satu hadis sahih, kemarin hari Kamis sore di Al-Huwa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah kepada orang itu. Salah satu musibahnya sakaratul maut yang berat. Sakaratul maut yang berat menggugurkan dosa yang banyak. Dosa yang gugur sebanding dengan kadar penderitaan sebelum mati. Makanya Nabi SAW sakaratnya berat 2 kali lipat daripada manusia pada umumnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah melihat orang menderita seperti menderitanya Rasul SAW di akhir hayatnya. Menderitanya 2 kali lipat. Menggugurkan dosanya. Kadang ada orang yang gak berdosa. Menjelang kematiannya dia sengsara. Seperti bayi. Ada bayi sebelum meninggalnya itu menderita? Ada. Saya pernah menyaksikan. Jadi ada bayi masih beberapa bulan, 2-3 bulan. Masih masih merah. Setiap malam nangis. Terus kelihatan peperket seperti nahan sakit yang luar biasa. Setelah beberapa detik, gitu ya. Terus beberapa kali kita nggak tega melihatnya. Akhirnya mati. Padahal dia nggak punya dosa. Lalu ada juga bayi yang matinya itu nggak menderita, tek enteng. Tiba-tiba ketahuan, udah nggak bernafas. Kan ada yang begitu ya. Apa fungsi penderitaan yang Allah berikan kepada si bayi sebelum meninggalnya? Penderitaan yang dialami si bayi sebelum meninggalnya mengangkat derajat kemuliaan dia di akhirat. Penderitaan itu kalau tidak menggugurkan dosa itu mengangkat derajatnya di akhirat. Itu Nabi SAW. Beliau tidak berdosa tapi diberatkan sakaratul mautnya menaikkan derajat dia di akhirat. Banyak orang soleh, ahli ibadah, terkenal dengan kesolehannya, tapi menjelang kematiannya mereka mengalami sakaratul maut yang hebat. Dan banyak orang kafir yang jahat, terkenal dengan kejahatannya, menjelang kematiannya mereka terlihat tenang dan tersenyum. Ya, itulah penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah tentang rahasia menderita atau tenangnya seseorang saat sakaratul maut. Wallahu a'lam. Bolehkah kita menjawab kumandang azan dalam hati saat kita sedang makan atau sedang bicara? Nggak boleh, berhenti dulu bicara. Sebentar kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, ngomong lagi ya. Atau sedang makan. Sedang makan, ada azan, capek terus pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti dulu nyapek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teruskan lagi nyapek. Kan gampang ya secara teknis. Nggak boleh hanya dalam hati. Karena apa? Itu termasuk zikir. Dan zikir amalan lisan. Bukan amalan hati. Ya. Tapi hati wajib menghayati apa yang diucapkan oleh lisan. Kecuali kalau kita di dalam WC ya jawab dalam hati. Nggak boleh dengan lisan. Di WC terdengar azan. Jawab dalam hati tapi nggak boleh lisan bergerak. Ya.
Bolehkah kita membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saat sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu? Bukan boleh, itulah sunnahnya. Dalam sholat sunnah Nabi SAW selalu membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam sholatnya. Tapi jangan lupa Al-Fatihahnya ya. Fatihahnya wajib. Setelah Fatihah baru rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas di setiap sholat sunnah ya. Terakhir, ini laporan atau curhat. Ustaz, gimana caranya menghadapi suami itu? Jadi karena kesalahan suami yang jadi korban Ustaz. Curhatnya ke Ustaz. Tong kitu atulah para suami sing karunya ka Ustaznya. Bagaimana cara menghadapi suami yang masih kekanak-kanakan? Padahal saya berumah tangga sudah di atas 10 tahun. Tapi saya sampai sekarang sebagai istri, ya sebagai ibu. Jadi saya yang mendidik suami karena masih kekanak-kanakan. Kayak kekanak-kanakannya gimana? Kadang saya juga suka kekanak-kanakan. Kalau di rumah hujan besar, saya suka hujan-hujanan sama cucu-cucu saya. Ya. Gegelutan, itu kekanak-kanakan tidak? Ya, kekanak-kanakan. Kesel nggak istri? Seneng istri, seneng. Tidak curhat ke ustaz lain. Suami saya masih suka hujan-hujanan sama cucu, enggak. Jadi harus diberi contoh kekanak-kanakannya gimana gitu. Apakah kalau ada kulit jeruk Bali gitu, dibikin mau mobilan gitu. Kumaha sih kekanak-kanakannya? Sing jelas itulah pertanyaannya. Teruslah sabar menghadapi kekanak-kanakan suami, maka itu insya Allah akan menambah pahala. Coba nanti berikan contoh kekanak-kanakannya kayak apa. Cukup dulu ya sampai sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.